perjanjian kerjasama beserta jajarannya yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Balai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pajak bumi dan bangunan serta pajak progresif antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan November 2013 diawali dengan pembacaan doa yang kami pimpin oleh Bapak. Yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak PLT Sekda, yang saya hormati Bapak Inspektur dan Kepala Dinas Pajak, serta yang saya hormati para direksi bank dan PT Pos beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah DKI dengan bank dan PT Pos tentang penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Telah melakukan pemungutan pajak PBB, pemungutan pajak yang pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat, beberapa bank, tepatnya 3 bank, Bank Mandiri dan PT Pos, yang sudah kita mulai di Bank Mandiri Syariah dan untuk Bank BNI. Perlu diadakan adendum ini, titik tolaknya adalah pada perluasan pelayanan masyarakat, dan pada saat sekarang kita rubah menjadi pelayanan di mana masyarakat bisa memilih pelayanan mana yang dirasa pas untuk masyarakat sendiri. Dengan ketentuan administrasi kita serahkan kepada aturan Bank Indonesia. Demikian inti dari pertemuan kita sore ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama bank-bank dan PT Pos yang telah membuka pelayanan masyarakat, bahkan pelayanan ini bisa dilakukan di luar negeri dan di dalam negeri sudah mencapai sampai tingkat kecamatan dan tingkat pelosok-pelosok tingkat kelurahan. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Atas segala kekurangan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama Bank BRI, Bank Mandiri dan BNI. Kami persilakan untuk menuju meja penandatanganan. Taruh nafsu.
Ngobrol Pak, bisa ngobrol Pak, bisa ngobrol Bu. Pak Wawan buruan. Dilakukan pertukaran jabatan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta dan PT Pos Indonesia. Di pos Bang. Ya gue yang konsultan. Berikutnya Bank BRI. Bank BCA. Bank BI. Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri dan BNI. Pak. Ya, Bu Dani. Bulan ini ngobrol-ngobrol dikit Bu, biar nggak kaku. Nah, gitu. Pak, salaman Pak Eko. Salaman. Terima kasih. Saya dari PT Pos. Ini pengantar zaman dulu Pak. Pak, ini Pak ya. Oke Pak, untung kita Pak. Hadiahnya lebih mahal. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, pagi juga sebenarnya yang kasih tahu kami tentang sistem yang ada perubahan dari pusat ke daerah itu dari BCA. Jadi selama ini BCA ada belasan tahun, 10 tahun pembayaran. Jadi biaya dikenakan administrasi pada nasabah, kenyamanan, dan nasabah mau daripada dia pergi parkir gitu kan. Nah dulu kita berpikir akan kenakan biaya, ternyata bank kesulitan. Kalau biaya kan ada pemasukan. Dan yang kerjasama ini kita harapkan semua bank, terutama Jakarta kan swasta cukup berperanan BCA. Kita harapkan nanti semua pembayaran itu bisa lewat bank, termasuk nanti pajak kendaraan bermotor juga lewat bank. Ini akan membuat hidup orang lebih nyaman di Jakarta. Karena semua kita ini juga membantu BI sebetulnya untuk mengurangi penggunaan uang gila misalnya ya. Jadi semua akan gunakan e-money. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih baik. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dan
nanti juga kita bisa kontrol. Kita sekarang pun kaki lima kami pun sudah kita paksakan pakai uang debit, disponsori oleh BRI itu. BCA sponsor juga saya kira. Boleh Pak. Untuk supaya buka, karena kita mau buka di banyak tempat, banyak jalan untuk dibuka untuk kaki lima night market. Jadi kita mau membiasakan orang belanja di kaki lima pun pakai uang e-money. Jadi kita bisa kontrol penghasilan berapa. Nanti kita harapkan seluruh penduduk Jakarta yang ber-KTP harus punya rekening di bank. Sehingga semua bisa gunakan sistem transfer, bisa gunakan e-money. Bus juga kita akan paksakan, nanti semua pembayaran kita gunakan seperti itu. Dan saya kira semua akan mengarah ke sana ya. Nah, kita juga harapkan ya bank kami, Bank DKI bisa ya perbaikilah IT-nya lah. Ya selama ini udah dibantu dari BRI, ya BCA, kita dibantu juga dari Mandiri, BRI, semua bank kita bantu. Ya. Ya, kita pengen terapkan non-cash transaksi, udah kerjasama dengan BPK. Nanti kita harapkan seluruh rekanan kami tidak boleh menarik uang lebih dari mungkin 10 juta atau berapa. Ya semua harus gunakan itu. Maka kalau usulan saya tidak boleh menarik lebih dari 1 kali UMP. Karena kamu tidak ada alasan, pegawai Anda semua bisa bukakan rekening bank. Dan kalau ini bisa dilakukan, kita berharap dari seluruh Indonesia tidak ada yang boleh menarik cash lebih dari 1 kali UMP misalnya. Jadi Anda tidak bisa korupsi, tidak bisa nitip. Anda mau belanja apapun harus bayar pakai bank, transaksi bank. Kalau Anda mengatakan saya butuh uang kecil, ya 1 kali UMP, jelas aturannya kok. Masa kamu menarik uang sampai lebih dari 1 kali UMP mau kemana gitu loh. Ya kalau ke night club mau bayar untuk hostesnya saya nggak tahu lah itu ceritanya gimana, apa boleh debit atau tidak. Tapi kira-kira seperti itu konsepnya gitu. Bisa titip gitu Pak ya? Semua kartu kredit. Ini bedanya apa Pak dengan perjanjian yang terdahulu dengan? Ini bedanya dulu waktu dari pusat itu semua nasabah bisa bayar hampir di semua bank. Lalu begitu jatuh kepada tangan kami, ada kesalahpahaman sebetulnya terjadi waktu itu. Dari pihak BPKD mengira, saya kata kesalahpahaman saya kira, memberikan Rp1.500 per transaksi kepada bank supaya semua bank itu mau ikut. Pikiran awal. Justru yang terjadi hampir semua bank tidak mau ikut. Kami juga tidak mengerti kenapa. Kami berkira mau minta 5.000. Ternyata bukan, ada yang harus 500. Ternyata apa? Di dalam sistem pembukuan bank, kalau dia menerima uang dari kami, itu dianggap penghasilan. Makanya bagi bank lebih baik tidak ada penghasilan seperti itu, tidak perlu dipungut, tetapi bagi nasabah yang ingin membayar melalui bank, dikenakan biaya administrasi, sesuai ketentuan BI boleh. Nah itu tidak dikenakan pajak penghasilan, maka sistem perbankannya itu tidak perlu diubah, sistem komputernya. Nah itu kesalahpaham itu baru saya sadar ketika makan siang ngobrol-ngobrol dengan orang BCA sebetulnya, saya kaget. Jadi saya berpikir hanya Bank DKI baik hati tidak mau mungut gitu loh. Justru tidak mau mungut, DKI keenakan, dia sistemnya lancar saja, tidak perlu diubah sistemnya gitu. Nah ini kita jadi ya kami bukan orang yang sempurna Superman lah. Kita kadang-kadang pikir terlalu pinter ngitungnya, terlalu baik hati, ternyata malah bank lebih sulit. Sekarang bank saja kalau bayar Telkom atau PLN ada yang 2.500 Pak ya, dipotong gitu loh. Nah, nasabah tinggal mikir, kalau saya merasa rugi bayar 2,5, saya mau datang bayar langsung, ya datang aja ke Bank DKI atau ke Pos Giro atau mana gitu ya. Nah silakan ke kantor pos, tidak ada potongan. Ya, tapi kalau Anda merasa saya parkir capek, bayar. Rata-rata kok kita bayar kartu kredit juga ada yang dikenakan 7.500. Nah, ke depan kita harapkan pemakaian uang non-cash ini akan meluas di seluruh DKI. Dan kalau kamu tidak pakai ini mungkin karena susah transaksi, kecuali transaksi yang di bawah 1 kali UMP mungkin. Dan kalau seluruh Indonesia menerapkan ini, maka korupsi bisa kita tekan habis. Sekarang orang beli mobil pecentongan 2 miliar bisa pakai koper, pakai cash, gila ini. Nah ini tidak boleh lagi ada. Apalagi coba lihat di Singapura cari pecahan $1.000 itu susah. Di Jakarta banyak, nyogok orang $1.000 itu langsung 9 juta itu. Itu persoalan kita, nggak boleh ada cash. Kita pengen tekan korupsi-korupsi seperti itu. Ya. Fee-nya beda-beda ya, di setiap bank fee ke nasabahnya beda. Tergantung lah, kan bersaing dia. Saya kira umumnya 2.000 lah saya kira. 2.000 lah. Kencing juga 2.000 sekarang.